Setelah meninggal dunia, sakwise ninggal Janaloka masuk akhirat. Akhirat itu orang Jawa bilang alam Indraloka. Betulnya akhirat itu ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Indonesia. Akhir niku entek, rat niku jagat. Akhirat itu bukan bahasa Arab, bahasa Jawa, Indonesia. Nah, sakwise tinggal dunia ning Indraloka, nek Janaloka masuk mlebet teng Indraloka. Nek roh dalane saking donya teng akhirat niku mboten tinggal niki terus blung, mboten kados wong pindah desa. Seje saka Janaloka nang Indraloka. Kini tinggal Janaloka ning Indraloka iki dalane iki sudah banyak yang mengeluh ini, merasa terganggu dan sebagainya. Kadang-kadang orang yang bodoh malah ngikutin, malah ikut, daripada repot-repot ikut aja. Nah nih banyak loh sekarang yang sudah diklaim orang Arab, bahkan yang mengklaim ini sekarang malah orang Indonesia sendiri, miliknya sendiri diklaim di atas namakan Arab. Banyak itu. Nah, ini jenenge wong ora waras. Nek wong Jawa, Jawa itu tegese waras. Wong Jawa nek ilang Jawane berarti wis ora waras. Ora waras ya. Ora waras. Saya kan sudah bilang Indonesia ini surga dunia. Jangan mengatakan surga akhirat dulu. Akhirat itu bukan garapane manusia. Orang yang ngomong-ngomong akhirat belum pernah tahu, nggak pernah tahu dan nggak pernah mengerti. Nah itu Bapak, kalau yang surga nanti di akhirat itu kan digambarkan kan nanti kalau misalnya saya seorang laki-laki masuk ke sana itu kan nanti diberi hadiah Bapak, diberi pendamping 70 bidadari. Atau 70 berapa gitu bidadari. Nanti bebas istilahnya memperlakukan bidadari itu. Walah. Kalau menurut pandangan ilmu Jawa itu ya apa surga itu juga ya kayak begitu gitu Pak? Kalau ada yang mengatakan itu saya jawab tegas, itu sesat. Itu sesat? Sesat, karena itu untuk pembodohan aja, bodohi orang ini. Gimana surga itu bagaimana? Tapi itu ada dasarnya. Ada. Bapak bisa menyesatkan ajaran itu ada dasarnya. Ini. Sekarang saya tak nyuplik dikit aja. Dunia ini bagi saya yang mengatakan dunia. Kalau bahasa Jawa bisa dikatakan Janaloka, bahasa halusnya Janaloka, donya. Setelah meninggal dunia, sakwise ninggal Janaloka masuk akhirat. Akhirat itu orang Jawa bilang alam Indraloka. Betulnya akhirat itu ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Indonesia. Akhir niku entek, rat niku jagat. Akhirat itu bukan bahasa Arab, bahasa Jawa, Indonesia. Nah, sakwise tinggal dunia ning Indraloka, ning Janaloka masuk mlebet teng Indraloka. Nek roh dalane saking donya teng akhirat niku mboten tinggal niki terus blung, mboten kados wong pindah desa. Seje saka Janaloka nang Indraloka. Kini tinggal Janaloka ning Indraloka iki dalane iki ndi? Liwat endi sodok Indraloka. Nah, padahal selama hidup di dunia, sak suwene urip ning dunia gak tahu melajari iki. Iya. Nah, gak tahu melajari ini. Kita sebagai orang Jawa juga punya keyakinan dengan tidak beda dengan bangsa lain. Nek wong Arab iso mlebu swarga lantarane dituntun Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad ini nuntun mau sak dunia sing melok dekne iki sok kapan bar. Bukan itu. Kalau ning Yahudi, ning Nasrani lantarane Yesus. Monggo, saya tidak menyalahkan dan tidak melarang. Apalagi melarang, menyalahkan saja. Tapi orang Jawa sendiri punya keyakinan. Sak suwene urip ning dunia nek gak tahu melajari tentang ini ya gak bakal bisa. Karena apa? Di dalam ajaran Jawa, ajaran kami, manusia ini punya pamong yang sejati. Ada yang mengatakan pamong sejati, ada yang mengatakan kaki among nini among, ada yang mengatakan sedulur sing sejati, ada yang mengatakan nopo nggih, macam-macam lah. Nah, ini sebetulnya bukan badan wadak ini. Misalnya kalau di tempat saya ini kawruh sedulur sejati, manusia itu kalau percaya ya bahwa manusia itu punya sedulur yang sejati, bukan orang Jawa tok, orang sedunia ini sama punya ini, tinggal bila beliau mengatakan apa itu. Wong Jawa ini sedulur sing sejati, sedulur sing sangat pribadi, sedulur ya sedulur sejati ini utusannya Allah. Besok bali ning pangkuane Allah tanpa dituntun sedulur sejati gak iso. Nek lebih ingin dalam monggo rawuh omong-omongan syukur gelem melok belajar monggo kersa. Tadi setelah di Indro Jonoluka masuk Indroluka, nek wis roh dalane. Nah, di Indroluka ini alam kasukman, bukan alam wadak. Di sini masih ada nafsu, tidak hanya di dunia aja ada nafsu. Sekarang di dunia ini pada umumnya nafsu itu ada 4. Tapi kalau sudah di Indroluka, alam kasukman, nafsu itu tinggal menjadi 2 ringkes, yang positif dan yang negatif. Yeah. Ini kira-kira yang nyeret kita ini yang positif apa yang negatif? Cenderung banyak yang mana? Ini yang negatif mengarahkan yang negatif itu promosinya luar biasa seperti sekarang. Kemudian gelem aku besok oleh ganjaran munggah swarga. Ini negatif nih. Ya. Bagi saya. Nggak murni ke ketuhanannya ya. Tapi ingin surganya, bukan ketuhannya ya. Nah, orang bodoh, kesamaran. Kalau yang banyak promosi ini dianggap yang asli. Kalau yang asli nggak usah promosi, bilang apa adanya, A ya dibilang A, B dibilang B. Nah, di alam Indroluka, alam kasukman ini nafsu tinggal menjadi 2, ringkes menjadi 2, positif dan negatif. Nah, ini yang diikuti yang mana? Kalau ingin menjadi positif, yang negatif dilepas, tinggal nafsu yang negatif, positif. Setelah di Indroluka, masuk lagi naik di Ariluka. Nah, Ariluka inilah yang bisa dikatakan surga di sini. Ya, yang tadi dibilang nek orang pria dicawisi widodari berapa puluh itu, iya, untuk melayani lho. Ojo dipangan mentah-mentahan. Nah, kalau ingin jelas silahkan, monggo, mau makan 4 mata monggo. Jadi nggak promosi saja. Kalau banyak-banyak dikatakan kita promosi surga, nggak ikut punya kok. Caranya piye, monggo. Mungkin bisa dijelaskan sedikit itu Pak, ya, tentang ini, masalah surga itu memang ya apa gambarannya seperti yang dikatakan itu. Surga itu kan semua positif, nggak ada yang negatif. Surga ya gak ana wong wedi, gak ana wong isin, gak ana wong kecewa. Wis semuanya positif lah, serba positif, nggak ada yang negatif. Mau
makan apa ada keturutan, mau ketemu siapa keturutan, mau kemana, mau ngapain aja bisa keturunan. Itulah surga. Tapi di situ surganya manusia loh. Mau ini tidak hanya di sini aja. Bagaimanapun di sini ya ada batasnya. Karena ini juga masih beralaskan nafsu, walaupun nafsu yang positif. Iya. Ini surga. Kadang-kadang kalau sudah kerasan di sini, nggak bisa naik yang di Sunyaruri. Jadi satu dengan Allah, kerajaan Tuhan, nggak bisa. Karena sudah merasa senang di sini. Surga manusia ini. Ono Jonoloka, ono Indraloka, ono Ariloka, lan ono Sunyaruri. Nah, itu tetap kan itu di alam kasukman, bukan alam wadak. Yang meskipun dalam gambarannya itu disediakan berbagai macam makanan, ya, terus buah-buahan tinggal metik, minumannya minum susu, yes, apa madu, maunya lah, gitu. Apa maunya, semua sudah positif dan kalau tidak ada cacatnya. Itu surga, surga dunia manusia, surga. Kalau beliau baru meninggal dunia di alam akhirat, di alam Indraloka saja. Ini kalau masih bermasalah nggak bisa naik. Misalnya bermasalah hidup di dunia, uripe melarat, ingin sugih, mau mergawi, mau loro, njaluk bantuan makhluk lain yang berbadan sukma. Apa kalau di alam sini nggak ketemu? Ketemu. Ayo janjinya piye kayak piye. Ning dunia gue pengen sugih, njaluk nyambut gawe, njaluk iwang aku. Janjinya gentenan. Saiki ning alam kasukman, awakmu ya kudu ngewangi aku. Itu loh yang dikatakan utang itu. Nah, proses di sini kalau belum selesai ya nggak bisa. Mau naik lagi. Nah, ketika misalnya contoh misalnya saya melakukan ritual pesugihan, bahwa saya ke suatu tempat, saya membuat perjanjian dengan makhluk lain, makhluk Allah gitu. Terus saya dapat uang itu dari hasil pesugihan, saya buat untuk kebaikan, bantu anak yatim atau bangun tempat ibadah, bantu orang yang nggak punya. Terus kan pahalanya mungkin banyak, Bapak ya. Lanjut ketika mati, tabungan-tabungan saya itu nanti tetap akan diambil alih sama yang ngasih itu, Bapak. Yang saya melakukan perjanjian itu. Ya. Sampean punya perjanjian dengan makhluk A. Iya. Tapi setelah sampean kaya untuk berbuat baik dengan makhluknya sendiri, manusia sendiri. Anak dipuja manusia. Oh, iya. Sampean dengan makhluk ini masih tetap punya hutang. Iya. Misalnya sampean hutang sama saya. Iya. Barjo, saya pinjam uang 1 miliar. Nah, sampean bagi-bagikan di kampung. Iya. Sampean hanya disanjung orang itu, tapi tetap sampean harus mengembalikan bayar utang. Iya. Gitu loh. Berarti pahala yang saya kumpulkan nanti juga akan diambil alih, habis berarti Bapak? Ya habis toh, kan nggak bisa dipakai nyaur utang. Iya. Selama hidup untuk netral, mudah kerja, mudah cari rezeki, tapi tidak daya upaya sendiri. Nah, ini loh. Misalnya saya terlanjur melakukan pesugihan, Bapak ya. Iya. Terus karena saya sudah mungkin agak tua, sakit-sakitan, nanti waktu umur 60-70 pengen tobat, pengen memutus, itu apakah bisa, Bapak? Ya, bisa mutus hubungan dengan makhluk itu. Ya, yang sekaligus perjanjiannya. Ya, sesuai dengan perjanjian. Bisa mutus, tapi tetap berapa selama
kamu menggunakan saya, tetap bayar. Hasilnya? Iya, tetap bayar. Kalau nggak itu sampai meninggal dunia, anak cucunya ya bayar. Yang bayar. Jadi selama hidupnya nggak bisa kaya. Karena ya kadang-kadang yang sama ambil ini mesti rezekinya anak cucunya sudah diambil sampean. Jadi tetap melarat anak cucunya. Kalau nggak gitu warisannya habis ini. Jadi sampean malah dosa dengan anak, dosa diri sendiri. Iya, jadi ini pelajaran buat nanti para penonton. Sesusah-susahnya, seapes-apesnya keadaan, ya, semiskinnya, jangan sampai melakukan itu. Jangan sampai melakukan itu, karena nanti akibatnya sampai anak. Karena gini Pak, kalau sadar kita, orang yang ajaran kerohanian, orang yang bertuhan, kalau sadar, selama hidupku kok melarat terus, harus mencari ke sini, jangan mencari ke sana. Yang maksudnya mencari ke sini, apa salahku? Mungkin leluhurku melakukan gini. Apa kira-kira aku ini orang titisan atau orang reinkarnasi? Kehidupanku yang lalu sudah gini, kayak masih untung dikembalikan di dunia untuk melengkapi kekurangan, untuk menebus dosa-dosa kehidupanku yang dulu. Karena orang Jawa yakin ada reinkarnasi, ada cokro manggilingan, yang ada istilah manitis itu. Kalau orang Jawa percaya Pak Niku, entah orang lain. Makanya untuk mengantisipasi pribadi ini kuat. Nah sekarang jangan mudah diatur orang lain. Filsafat Jawa sudah mengatakan sapa nandur bakal munduh. Ini adil. Kan sekarang kalau yang salah itu orang tuanya. Lah kenapa yang dihukum ke anaknya? Iya. Kan nggak adil itu namanya. Nah Tuhan bukan gitu. Dulu orang tuanya hebat gini-gini, tapi sekarang punya anak, punya cucu kok melarat karena apa? Telitilah, diteliti kembali. Di sini, ini nggak bisa, mau dilihat mata telanjang nggak bisa. Orang kalau benar-benar orang yang berketuhanan, tidak hanya mempercayai badan wadak saja. Loh, misalnya gini, Barjo ki amane sing wis tau roh Barjo ki wong desa gek biyen ya ora sekolah. Kok iso saiki iso ngomong ngono ki oleh ajaran kondi lah ini. Misale ngoten. Gak tau roh nek belajar kok tiba-tiba ngerti ngono, kok iso nglakoni ngono. Nah, misalnya ngoten. Itu yang tahu paling tidak hanya kerabat sendiri, dan kalau masih ada leluhur itu yang menceritakan dulu gini-gini orang tuamu, kakekmu. Tapi yang jelas saya ini dapat cambuk dari kakek saya ini. Hanya si gini satu. Besok nek pengen ngerti, pengen pinter, budal meguru ya. Tapi nek meguru golek guru sing bagus, tulus, tanpa cacat. Hanya ini yang diberikan saya. Terus saya entahlah, sekuat tenaga, sekuat pikiran saya berusaha mencari guru sing bagus, tulus, tanpa cacat. Ojo ditelan mentah. Jangan diterima dengan apa ya, mentah-mentah. Ini masih dikupas. Kalau ingin minum tirta pawito ning suci, ibaratnya nek pengen ngombe banyu klopo ya kudu dikupas, dikuak sepetese.
Baruno lagi blathokane diwencek. Wis ketok klopone urung ketok banyune. Lah, mecah klopone lagi iso ngombe banyune. Empat to. Sepet blathokan klopone lagi banyune. Mengapa kalau peringatan Hari Gora 1 Suro tahun baru Jawa pasti kok ada cikal bibit klopo, cengkir klopo hijau, disinilah klopo ini orjo meneh kok buai batangnya we berguna. Itu jadi disitulah tentang silsilah kalau mau mengerti tentang surga. Enggak semudah itu. Kalau kamu mau gini besok dapat surga, kok enak tenan. Akhirnya ya diperalat orang lain. Ini sebenarnya simbolis ini Bapak ya. Iya. Memang kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan di surga itu memang ada. Ada. Tapi tidak seperti yang digambarkan itu nanti bisa meniduri 70 berapa. Itu kan tidak seperti itu. Nah, makanya itu loh. Iya. Jangan ditelan mentah-mentah. Iya. Kowe nek gelem nyumbang sakmene besok tikel ping 17. Walah. Nah, seperti mungkin perintah atau saran, saya tidak tahu, kan ada memang dawuh seperti itu. Kalau nyumbang nanti mendapatkan pahala atau dilipat gandakan